Hai para YouTuber, para kawan-kawan, sahabat-sahabat yang ada di luar di sana, dan siapapun yang menyaksikan video ini, salam berjumpa dan salam kenal bersama dengan Wah Ticir di dalam edisi khas video selama musim PKP yang kedua ini. Dalam edisi khas selama musim PKP yang kedua ini, saya akan mengungkapkan hal-hal yang menjadi buah pikiran kita, yang mungkin juga menjadi impian, yang mungkin juga menjadi harapan-harapan bagi kita selama musim PKP ini, dan juga apa yang menjadi impian, cita-cita dalam kehidupan kita, seperti mana yang kita sudah tanamkan dalam diri kita untuk kita rancang, untuk kita laksanakan, untuk kita usahakan, untuk kita teruskan di tahun yang baru, tahun 2021 ini. Namun ternyata di awal tahun ini kita sendiri melihat bahwa case COVID-19 ini semakin merisaukan. Situasi sekarang boleh dikatakan dalam tidak terkawal, terutama sekali penyebaran dan juga penularan virus COVID-19 ini. Tapi saudara-saudari, para sahabat, para YouTuber sana, musim PKP yang kedua, kita tidak mau membiarkan diri kita tidak mau membiarkan hati kita ini terus dilanda ketakutan, keresahan. Tetapi pada masa yang sama saya percaya bahwa kita sudah mengalami dan kita sudah hidup bersama-sama dengan COVID-19 di selama hampir setahun yang lalu, sehingga pada sekarang, dan saya percaya bahwa sudah banyak pengalaman, sudah banyak buah pikiran, dan sudah banyak hal-hal yang ada dalam pikiran kita yang sudah kita miliki, yang dapat dan yang boleh kita lakukan selama musim PKP, perintah kawalan pergerakan diberlakukan kembali ini. Jadi ini adalah edisi khas yang saya bawakan kepada Anda semua, khas untuk hanya mencurahkan, menyampaikan apa-apa yang ada dalam pikiran kita. Sementara itu kita mengikuti perkembangan pandemi COVID-19 ini di tempat kita dan secara dunia, secara global, dan juga perkembangan dari segi harapan-harapan, impian-impian dari masyarakat amnya yang ada di luar di sana. Hari ini adalah hari pertama PKP yang kedua. Jadi apa yang ada dalam pikiran Anda? Apa yang ada dalam pikiran kita? Bagi saya, yang ada dalam pikiran saya adalah suatu gangguan sedikit terhadap momentum yang sebenarnya sudah kita rancang, sudah kita mulakan di awal tahun baru 2021 ini. Dan momentum itu sudah kita mulakan untuk melakukan sesuatu untuk mencapai cita-cita, impian dalam hidup kita di tahun 2021 ini. Seperti mana yang kita ungkapkan di dalam peralihan pergantian tahun 2020 ke tahun 2021, yaitu kita sebut sebagai azam baru. Dan setelah memasuki hari pertama, hari kedua di tahun baru ini, kita memulakan usaha kita memulakan tindakan kita untuk mau mencapai azam baru kita yang baru itu. Namun ternyata hari ke-13 tahun baru 21 ini, ternyata kita masuk dalam suasana perintah kawalan pergerakan. Dan seperti yang kita tahu, perintah kawalan pergerakan itu membatasi kebebasan kita dan juga membatasi aktiviti kita, membatasi pergerakan kita. Untuk mencapai usaha dan impian kita itu, kita memerlukan keluasan ataupun kebebasan untuk bertindak, melakukan banyak aktiviti untuk mencapai cita-cita dan impian kita itu. Namun ternyata ini tidak disangka juga bahwa di awal tahun ini kita kembali kepada perintah kawalan pergerakan. Tapi kita perlu, meskipun kita takut terhadap positif COVID-19, tetapi kita mesti dalam diri kita selama musim PKP ini, kita harus membangkitkan semangat yang positif di dalam diri kita, pikiran yang positif, perasaan yang positif juga, dan juga seluruh panca indera kita harus semuanya yang positif. Kenapa? Karena sesuatu yang kita bangkitkan dalam diri kita itu yang positif, dia juga akan dapat menjadikan kita tetap bersemangat dan tetap mahu terus melakukan sesuatu hal yang baru untuk mencapai dan untuk meneruskan momentum yang sudah kita mulakan di awal tahun, di awal bulan ini, dalam usaha mencapai ajang baru ataupun impian yang baru kita untuk tahun ini.
Saya percaya sedikit sebanyak sudah terganggu momentum yang kita lakukan, tetapi mari kita terus bergerak. Mari kita terus buka pikiran kita. Kita sudah belajar tahun lalu bahwa kita harus berpikir di luar dari kebiasaan kita, supaya dalam masa PKP ini kita tidak kehabisan akal, tidak kehabisan ide, tidak kehabisan cara, ataupun tidak kehabisan tindakan, ataupun tidak mengalami jalan mati dalam usaha kita di awal-awal ini. Justru ambil kesempatan ini supaya kita dapat terus melihat di dalam diri kita apa yang patut, apa yang perlu, apakah jika ada yang perlu diubah, mungkin kita harus mengubahnya, ataupun mungkin kita harus menambahkan sesuatu. Jadi kita ambil masa PKP yang kedua ini pada masa yang sama untuk memikirkan apa yang harus kita lakukan untuk meneruskan momentum yang kita sudah mulakan, tetapi sekaligus juga untuk ikut memberi kerjasama yang padu kepada para barisan hadapan dan kepada pihak-pihak yang bertungkus lumus di luar di sana untuk membenteras dan juga memutuskan rantaian penularan COVID-19 ini. Jadi pada masa yang sama juga kita bersatu dalam doa. Siapapun kita, doa itu juga adalah penting bagi kita, yang dapat memberi kita kekuatan, yang dapat memberi kita suntikan semangat di dalam diri kita. Jadi saudara dan saudari, para YouTuber, para sahabat, kawan-kawan yang ada di luar di sana, selama musim PKP 14 hari ini, mudah-mudahan melalui edisi khas ini, mudah-mudahan kita dapat saling berkongsi semangat, saling berkongsi inspirasi, supaya kita saling diteguhkan, saling dikuatkan, dan saling diperkayakan dalam menjalani kehidupan ini selama PKP yang kedua ini. Yang penting kita jangan takut, jangan panik, dan jangan pula kita memiliki ketakutan, keresahan yang berlebihan. Ya, untuk hari pertama PKP ini, demikian saja yang saya ingin luahkan, ingin sampaikan kepada para pendengar setia di luar di sana. Dan saya akan bakal memberikan, mencurahkan banyak hal sepanjang musim PKP ini di dalam edisi khas PKP yang kedua ini bersama dengan saya. Oleh itu jangan lupa untuk terus mengikuti video dari channel Watitir ini, subscribe, like, share, dan komen juga, supaya lebih banyak hal yang dapat kita saling kongsikan untuk saling meneguhkan, saling menguatkan antara sesama kita. Ya, sampai di sini saja untuk PKP yang pertama pada hari ini, dan jangan lupa untuk mengikuti edisi khas dari saya pada hari esok dan selanjutnya. Semoga kita semua sentiasa dalam keadaan yang baik, diberkati oleh Tuhan, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Terima kasih dan salam damai, dan berjumpa lagi kita pada hari esok.